Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Horas bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati kita hingga pada hari ini, sekalipun kita sedang di dalam tahapan mengikuti PPKM, pembatasan kegiatan. Hal itu boleh-boleh saja untuk kebaikan kita bersama, tetapi hati kita senantiasa terbuka dan dekat kepada firman Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Nya, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, marilah kita mendengarkan renungan hari ini yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 18. Demikian bunyinya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Adapun judul daripada renungan kita hari ini ialah Hati yang Terang Menghadirkan Pengharapan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, memiliki kekayaan, kesuksesan, dan sebagainya adalah hal yang perlu di dalam kehidupan ini. Tidak mungkin ada orang yang menolak bila kepadanya diberikan rezeki, bila kepadanya diberikan naik status, naik pangkat, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah setelah mendapatkan rezeki, setelah sukses dan lain sebagainya, tetapi hidupnya tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Bagaimanakah rasanya? Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, boleh-boleh saja kekayaan, kesuksesan dipandang karena dirinya sendiri. Ada yang demikian, karena anaknya lulus dari perguruan tinggi ternama, bahkan nilai yang cum laude,
semua ceritanya hanya cerita tentang kehebatan anaknya. Tidak ada cerita karena Tuhan. Semuanya karena kehebatan daripada anaknya. Hal ini juga agar kita berhati-hati. Jangan sampai kita sor sendiri menceritakan kehebatan kita. Akhirnya ukiran tangan Tuhan yang begitu indah tidak terlihat dalam biografi kehidupan kita. Kemudian si anak tersebut bekerja, namun tidak langsung mendapatkan posisi strategis. Namanya juga baru mengawali, pemula di dalam pekerjaan itu. Namun Tuhan juga yang dipersalahkan. Perasaannya seperti sudah kiamat. Inilah yang tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Apapun yang disampaikan kepadanya tentang Tuhan, semuanya adalah hal-hal yang jelek. Sudah sukses, tidak ingat Tuhan, hancur juga, Tuhan yang dipersalahkan. Sahabat yang terkasih, betapa berharganya dan betapa bahagianya bila kita masih memiliki pengharapan. Sebaliknya, apapun yang kita punya dan miliki di dunia ini, bila tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka semuanya itu akan sia-sia. Itu sebab dikatakan di dalam firman Tuhan, Paulus mengatakan di dalam Roma 5 ayat 4 hingga ke-5, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dan Paulus juga kembali mengatakan bahkan di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Artinya bahwa pengharapan itu adalah suatu bahagian yang amat penting di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, Paulus mengatakan di dalam nas ini bahwa ia mengucap syukur dan berdoa karena dia mendengar tentang keteguhan iman dan karena hidup daripada orang-orang percaya sesama mereka hidup di dalam kasih yang kudus. Ini semua karena pengharapan jemaat yang teguh kepada Tuhan, yang membuat mata hati mereka terang dan tidak dibutakan oleh apapun, sekalipun di tengah-tengah suasana yang sulit. Inilah yang hendak disampaikan oleh Paulus di dalam pengalaman hidupnya, agar jemaat, agar orang-orang percaya tidak melupakan Tuhan, namun senantiasa berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah menyediakan kemuliaan jikalau umat itu berharap dan percaya kepadanya. Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Paulus pada masa hidupnya. Dia juga mengalami hal-hal yang sulit. Namun dia percaya, dia berharap, dan pengharapannya kepada Tuhan bukanlah suatu pengharapan yang sia-sia. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, apakah yang hendak disampaikan oleh firman Tuhan ini kepada kita sekalian? Yang pertama yang hendak dikatakan ialah orang percaya yang menghayati pengharapannya pasti memiliki hati yang kuat. Hati yang kuat, bukan hati yang rapuh. Dunia dan segala persoalan di dalamnya sangatlah kuat. Kita lihat saja pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, semuanya terdampak. Mulai dari anak kecil hingga orang tua. Ada mereka yang harus kehilangan pekerjaan dan yang lain sebagainya. Ada mereka yang kehilangan akan orang-orang yang dikasihi. Ada mereka yang mengalami berbagai kemelut dan persoalan yang tak henti-hentinya di dalam kehidupan ini. Tetapi saudara-saudaraku yang terkasih, pengharapan kepada Tuhan akan membuat orang percaya tetap teguh
dan kuat. Ini juga yang hendak saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang bila mana saat ini ada yang dalam perawatan, isolasi mandiri di rumah, ataupun bahkan dirawat di rumah sakit. Jangan takut, berikan hatimu tetap menyala kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya. Pengharapan kepada Tuhan itu membuat kita semakin teguh, yakin, terhormat, bersukacita, dan memiliki kebanggaan sebab Tuhan tinggal di dalam kita. Orang Kristen juga harus seperti itu. Kita tidak akan merasa rendah diri di tengah-tengah situasi yang apapun, sebab apa yang dimiliki dalam diri kita, di dalam pengharapan itu adalah suatu bahagian yang tak ternilai dan tiada bandingnya oleh apapun itu. Yang kedua yang hendak disampaikan ialah pengharapan kepada Tuhan memberi pengaruh yang kuat bagi diri kita dan orang lain. Memberi pengaruh yang kuat bagi diri kita dan juga orang lain. Pertama dikatakan kepada diri kita, tidak terbalik. Orang lain dahulu, baru kita. Nah, oleh sebab itu ada pemulihan bila diri kita yang terlebih dahulu dikuatkan. Ada pemulihan dalam hati kita, menerima dan memahami keadaan, sehingga hal itu juga yang menjadi dilihat oleh orang-orang lain. Dan pemulihan itu jawabannya adalah karena Tuhan. Paulus menanggung banyak sekali penderitaan, bahkan nyawanya terancam. Tetapi karena dia memiliki pengharapan kepada Tuhan, bahwa akan ada kebangkitan dari orang-orang mati, sehingga ia berani menyatakan yang benar, walaupun maut mengintai kehidupannya. Maka itu pula lah yang menjadi bahagian kita. Ada pengharapan akan kehidupan kekal, sekalipun kita harus menahan banyak penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga dan yang terakhir yang hendak disampaikan adalah pengharapan membawa sikap optimis, bukan pesimis. Tidak akan ada semangat hidup dan prinsip optimis di dalam kehidupan ini akan hari esok bila kita tetap di dalam pengharapan kepada Tuhan. Segalanya akan hambar bila kita sudah tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan. Mari kita lihat bukti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus di dalam kebangkitannya. Ini memberikan semangat yang kuat bagi kita sekalian, bahwa pengharapan itu menceritakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kematian sekalipun itu tidak lagi ditakuti, sebab kematian daripada orang percaya berharga di hadapan Tuhan, dan itulah jalan menuju kehidupan yang kekal. Itulah pengharapan kita pada masa-masa sulit saat ini, dalam masa-masa PPKM yang kita jalani dan kita alami sekarang, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Bawalah hatimu agar senantiasa terang, menghadirkan pengharapanmu kepada Tuhan. Dia sanggup dan menolong kita melebihi daripada segala-galanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di surga. Engkaulah Allah yang menjaga dan yang menyertai kami. Di pagi hari dan saat ini, kami sungguh bersyukur kepadamu, karena Tuhan memenuhi sukacita kami, membuat hati kami bersyukur selalu kepadamu. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, menghantarkan kami di dalam berbagai kegiatan dan aktivitas kami, bahkan di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah pergumulan, sakit penyakit yang kami alami. Tetapi kami memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan itu lebih berharga daripada segalanya. Maka pengharapan kami itu akan membuat kami kuat dan teguh di dalam Tuhan. Sekalipun kami mengalami berbagai kesulitan dan penderitaan ini, namun kami tidak takut karena kami percaya
bahwa bagi Tuhan tiada yang mustahil. Engkau yang akan sertai kami dan akan memenangkan kami di dalam iman kami yang teguh terhadap Engkau. Berkati dan sertailah seluruh saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan ini. Biarlah hidup mereka terberkati oleh firman-Mu, terkhusus mereka yang berada di dalam kondisi-kondisi lemah, yang isolasi mandiri di rumah, ataupun juga yang dirawat di rumah sakit, yang di dalam beban berat dan segala pergumulan lainnya. Tuhan, dengarkanlah setiap doa dan seruan kami. Kasihanilah kami, tolonglah kami, dan menangkanlah kami dari segala penderitaan dan beban berat ini. Kami serahkan seluruh pergerakan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Jadilah pada diri kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, horas Bapak Ibu Saudara-saudaraku sekalian. Tetap semangat, semangat dan terus semangat. Senantiasa menjaga diri kita masing-masing. Jangan lupa untuk memakai masker dan stay at home. Tuhan memberkati kita semuanya.